Rio sendiri mencabut semuanya keterangan yang sebelumnya dibacakan dalam sidang sebelum tanggapannya, Pak. Iya. Jadi saya juga kaget ya. Sebelum saya masuk jadi kuasanya, saya mendatangi dulu Rio dan Ririn di lapas guna menanyakan apakah benar yang dibacakan di sidang pertama yang pada intinya pembunuh yang sebenarnya adalah Amaniani, Hadi, Yoga, dan Joko ya. Kemudian kalau Ririn tidak terlibat. Saat saya datang ke sana, saya sebelum memutuskan untuk menjadi kuasanya, saya pastikan dulu. Karena kalau dia menjawab benar semua membunuh, ya saya juga nggak akan mau. Ngapain? Apa yang harus dibela? Kan gitu. Karena saat itu Prio nih ya, yang saya tanya Prio karena kalau Ririn itu tidak tahu pembunuhan saat itu. Prio mengatakan benar, ya. Dan bahkan waktu itu saya ada saksinya ya, beberapa wartawan juga ya, ikut mengkonfirmasi, ya sifatnya mengkonfirmasi, ya. Tetapi kepentingan saya adalah untuk memastikan, ya. Dan benar kata Prio yang dibacakan di sidang pertama yang pembunuhnya ada 4, ya pelaku yang sebenarnya ada 4, Amaniani, Hadi, Yoga, Joko itu benar sehingga kemudian saya tanya mengenai kronologis, ya. Dan setiap saya ke sana saya cicil keterangan dia ini, saya cicil sampai 35 lembar. 35 lembar ini 70 halaman. Ya. Yang pada intinya Rio menerangkan seperti itu. Nah, adapun kemudian di sini dicabut tidak masalah. Kalau saya silakan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya saja, silakan. Kalau Ririn sejauh ini masih, pengakuan Ririn sejauh ini masih tetap, Bang. Ririn, tadi sikap Ririn atas keterangan Prio, dia menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan Prio. Nah, lalu Ririn juga menyampaikan kepada saya tadi, kemarin Prio didatangi keluarga dan anggota polisi itu sampai 7 kali di Bon. Sampai 7 kali. Dan Prio setelah pulang tamunya di Bon, Prio bercerita kepada Ririn dijanjikan hukuman 1 tahun. Artinya si Prio ini ada di bawah tekanan. Ya, orang yang menemui itu, diantaranya ada oknum polisi itu yang sudah disebut oleh Prio, namanya kan Angga dari Polsek Sindang tadi kan disebut ya. Ya, Artinya Prio ada di bawah Prio kan tetangganya. Nah, jadi saya tidak heran. Kemudian setelah pertama kali membuka sidang, Prio mencabut surat kuasa saya tidak heran. Karena memang sudah seperti tertekan ketakutan, lihat aja wajahnya berbeda kan. Saya tidak heran, gak apa-apa. Kan itu. Berarti yang selama ini Prio sampaikan kepada saya mengenai kronologis pembunuhan, ya, yang dia sudah benarkan waktu itu memang menerangkan kepada saya. Nah, lalu sekarang dia kalimatnya membohongi saya, minta maaf katanya kan. Ya, silakan saja, biar ini diungkap yang sebenarnya, biar hakim yang menilai. Biarkan hakim yang menilai. Hakim juga tidak bodoh, kan gitu. Nah, perlu diketahui surat yang pertama dibacakan yang isinya ada 4 pelaku, Amaniani, Hadi, Yoga, dan Joko, ya. Itu tahu tidak itu ditandatangani oleh Prio dan ada tulisan Prio-nya tadi. Udah dicek lagi. Gitu. Jadi justru mengenai teknis pembunuhan itu Prio lah yang tahu. Menulis kronologi, Ririn tidak tahu. Jadi kalau sekarang ngomongnya tidak tahu semua, Ririn semua, yang itu dibantah, ya silakan saja. Tapi aneh, dakwaan juga dibantah semua. Berarti dakwaan jaksa juga mengenai motif, mengenai perencanaan itu dibantah semua sama Prio. termasuk BAP juga. Iya, jadi ya kan berarti motif mengenai uang 750.000 sewa mobil berarti tidak ada. Mengenai
pelaku yang mau merencanakan dibantah oleh Priok, kesaksian itu dicabut, berarti kan tidak ada. Kata Priok katanya spontan kan gitu. Ya udah biarkan saja. Berarti kalau kata Priok spontan kan menghilangkan pembunuhan berencana itu. Hilang pembunuhan berencananya gara-gara keterangan Priok. Karena tidak ada perencanaannya. Kan itu yang terungkap. Biarlah hakim yang menilai. Kalau Saya percaya sama majelis hakim, ya, dengan fakta-fakta yang ada akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya percayakan kepada majelis hakim. kalau dalam sidang tadi Pak Todi sendiri melihat Priok tampak tertekan atau seperti apa saat diminta Ya, keterangan? saya melihat beliau tertekan. Tertekan sekali karena saya melihat mukanya. Kalau pengunjung kan melihat dari belakang ya. Saya melihat dari samping tertekan. Makanya majelis hakim juga menanyakan kan. Ya, itu. Kalau soal penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum polisi itu masih masih benar ya? Itu kan diakui. Diakui Kalau semua. penganiayaan yang dilakukan diduga oleh oknum polisi itu baik keterangan Ririn maupun keterangan Priok itu masih membenarkan tadi. Dan kasusnya sudah dilaporkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim untuk pidana umumnya dan ke Propam untuk disiplin atau kode etiknya. Sejauh ini prosesnya gimana soal itu? Prosesnya dari Propam, saya sudah mendapatkan SP3D, ya, surat pemberitahuan perkembangan penanganan humas, ya, itu sudah dilimpahkan ke Polda Jabar dan saya sudah mendapatkan dari Bid Propam Polda Jabar surat bahwa perkara pengaduan dugaan kekerasan itu yang dilakukan oleh oknum penyidik, ya, atau ketidakprofesionalan itu sudah ditangani Bid Humas Polda Jabar, Bid Propam Polda Jabar. Nah, untuk Bareskrim saya akan menanyakan apakah ditangani Bareskrim sendiri atau dilimpahkan ke Polda lagi. Nanti saya akan menanyakan progresnya. Berarti poinnya hari ini Pak Tony merasa dibohongi juga sama Priok ini? Ya, kalau jawaban dia kan membohongi ya, membohongi saya, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kalau saya ini pengacara, silakan yang dihukum kalian, mau bohong mau tidak yang dihukum kalian. Cuma kenapa saya memutuskan untuk membantu? Karena memang saya lama loh meriksa Priok itu. Sampai 35 lembar 70 halaman ini memeriksa Priok. Dan yang banyak Priok karena yang mengeksekusi ya Priok lah yang tahu. Iya, yang menceritakan eksekusi. Lalu sekarang tiba-tiba beda, ya tidak ada masalah. Ya, itu biar hakim lah yang menentukan.